Malam itu, di dalam sebuah gudang yang biasanya bising oleh raungan gergaji mesin dan bau menyengat pelitur, kini hanya ada keheningan yang sunyi. Hadi menatap tumpukan kayu jati gelondongan yang mulai berjamur di sudut ruangan. Beberapa tahun lalu, tempat ini adalah ladang emasnya. Mebel-mebel buatannya dipesan hingga ke hotel-hotel bintang 5 di ibu kota. Namun, roda berputar terlalu cepat, Hadi tidak siap ketika roda itu menggilasnya. Satu keputusan investasi yang salah, dan pengkhianatan mitra bisnisnya, membuat kejayaannya runtuh dalam semalam. Kini, yang tersisa hanyalah tumpukan surat hutang tagihan berwarna merah, telepon dari penagih hutang yang berdering tanpa kenal waktu, dan ancaman penyitaan rumah tempat istri dan anaknya tidur. Sebelum malam jahanam di pemakaman desa Mojo itu terjadi, hati Hadi sudah mati sebagai manusia. Hadi duduk di pojok sebuah warung kopi remang-remang di jalur Pantura. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Di rumah, ia tidak bisa tidur bayangan wajah istrinya yang menangis setelah seharian menghadapi makian penagih hutang membuat dadanya sesak. Hari itu, ia baru saja menerima surat penetapan sita eksekusi dari pengadilan. Pabrik mebelnya akan dilelang minggu depan. Hadi menatap cangkir kopinya yang sudah dingin. Kepalanya terasa mau pecah. Di dalam benaknya, ia sudah menimbang-nimbang tali tambang di gudang, atau melompat ke depan truk kontainer yang melaju kencang di jalan raya. Mungkin cara itu membuat asuransi jiwanya bisa membayar hutang-hutang yang melilit hidupnya. Pikirnya kalap. Pikiran bundir terasa begitu manis dan menenangkan bagi orang yang putus asa, seperti Hadi. Bundir itu tidak menyelesaikan hutang Mas. Malah anak istrimu yang menanggung malu dan melanjutkan semua hutang-hutang MU. Sebuah suara serak memecah lamunan Hadi. Seorang pria tua berkaos parang rusak kumal dan bersarung lusuh tiba-tiba sudah duduk di sebelahnya. Hadi bahkan tidak mendengar kapan pria itu datang. Wajahnya keriput, namun matanya yang kecil tampak bersinar tajam, terlalu hidup untuk orang seumurnya. Samar-samar bau kemenyan tercium dari tubuhnya. Dengan ketus karena privasinya diganggu, Hadi menanyakan identitas pria tua itu. Pria tua itu justru terkekeh sambil memperlihatkan giginya yang hitam. Lalu meminta Hadi memanggilnya Mbah Singo. Ia mengaku hanya sedang lewat, lalu mencium bau orang yang sedang putus asa. Hadi membuang muka. Hadi berkata bahwa jika pria tua itu hanya ingin memberikan nasihat moral untuknya, tindakan tersebut tidak akan berguna. Hadi hanya membutuhkan 3 miliar dalam 3 hari. Bukan khotbah, katanya dengan tegas. Mbah Singo tidak tersinggung. Ia justru memajukan badannya dan menumpukan kedua lengannya di atas meja kayu yang reot sambil berkata bahwa uang 3 miliar itu kecil. Bagi pemilik kuasa di alam sana, uang sebanyak itu hanya senilai daun kering. Kau hanya tinggal menukar dan mengambilnya. Suara pria tua itu pelan. Kata-kata tersebut memukul rasa penasaran Hadi membesar. Tetapi malam itu logikanya sudah lumpuh oleh keputusasaan. Dengan suara yang mengecil perlahan, Hadi menanyakan apa yang harus ditukar. Pria tua itu kemudian menanyakan apakah Hadi pernah mendengar tentang sate gagak. Hadi mengernyitkan dahi karena pernah mendengar selentingan mitos itu saat kecil. Sebuah ritual mengundang lelembut kelaparan untuk bertransaksi membeli sate dengan uang gaib. Meski dulu ia mengira hal itu hanya dongeng pengantar tidur. Seakan bisa membaca pikiran Hadi, Mbah Singo menegaskan bahwa mitos itu nyata. Ia mengaku sebagai kuncen yang memegang gerbang di makam tua desa Mojo, tempat yang ia sebut sebagai pasar malam bagi makhluk tidak kasat mata. Mbah Singo menjelaskan bahwa makhluk-makhluk tersebut memiliki emas dan uang dari segala zaman yang bisa dibelanjakan keesokan paginya untuk membeli beras, membeli rumah, bahkan membeli nyawa manusia. Mereka sama seperti kita, senang menyantap makanan yang lezat. Sate gagak bagi mereka sama enaknya seperti kita menyantap sate kambing dengan bumbu kecap yang gurih. Ia menambahkan bahwa jika Hadi membakar daging itu di sana, mereka akan datang menjadi pembelinya. Hadi terdiam karena pikirannya berperang hebat.
Sisi warasnya menjerit bahwa ia adalah seorang haji dan pengusaha terpandang, sehingga melakukan hal itu berarti menyekutukan Tuhan. Namun di sisi lain, bayangan wajah anaknya yang terancam putus sekolah dan istrinya yang depresi langsung mengubur suara hatinya. Bagian gelap di otaknya berbisik bahwa Tuhan juga tidak akan menurunkan uang 3 miliar dari langit keesokan paginya. Mbah Singo tersenyum puas melihat keraguan di mata Hadi dan tahu bahwa mangsanya sudah terpikat. Ia lalu menceritakan mengenai tata cara ritual, seperti harus dilakukan pada malam Jumat Kliwon, menyembelih gagak hitam legam tanpa cedera tembak di dada, serta tidak boleh membawa jimat atau ayat suci apapun di tubuh. Sambil berdiri, Mbah Singo menyuruh Hadi datang sebelum tengah malam dan menemuinya di gapura makam tanpa membawa senter, melainkan cukup membawa nyali keberaniannya. Sebelum Hadi sempat membalas, Mbah Singo berjalan keluar warung, menyatu dengan kegelapan malam dan kabut tipis pantura yang pekat. Saat Hadi berkedip, pria tua itu sudah lenyap dari pandangannya. Gerimis turun tipis saat mobil tua Hadi, satu-satunya aset yang belum disita, memasuki area pemakaman Desa Mojo, sebuah tempat yang bahkan tidak terdeteksi oleh aplikasi peta digital. Jam di dashboard menunjukkan pukul 23.45 malam. Pohon-pohon Kamboja tua tumbuh meliuk-liuk seperti jemari raksasa yang mencoba menggapai langit malam. Hadi keluar dari mobil, membawa sebuah tas jinjing berisi perlengkapan yang sudah dipersiapkannya dari rumah, kipas bambu, tusukan sate dan seekor burung gagak hitam di sebuah sangkar kecil, hasil membeli di pasar hewan kemarin sore. Meski sisi warasnya sempat mengingatkan statusnya sebagai seorang haji, bayangan tentang debt collector dan tangisan istrinya langsung membakar habis sisa iman tersebut karena logikanya sudah lumpuh oleh keputusasaan. Setelah berjalan hampir setengah jam menembus rimbunnya pohon bambu, Hadi akhirnya melihat siluet gapura batu yang sudah lumutan sebagai gerbang pemakaman tua Desa Mojo. Di sana, Mbah Singo sudah menunggu sambil bersandar pada pilar batu dengan pakaian serba hitam dan bau kemenyan yang kuat. Mbah Singo menyapa Hadi dengan mengatakan bahwa kedatangannya tepat waktu. Lalu sambil terkekeh ia mengajak Hadi untuk mengikuti langkahnya. Hadi mengikuti langkah Mbah Singo yang sangat ringan tanpa suara menuju bagian paling belakang pemakaman, tempat sebuah gubuk kayu reot berdiri terpencil di bawah pohon beringin raksasa. Kediaman Mbah Singo yang menyeramkan itu tidak memiliki lampu dan hanya diterangi sebuah lampu teplok yang menyala temaram, serta dihiasi jejeran tengkorak hewan di sudut ruangan. Di tengah gubuk, terdapat altar batu datar dengan cobek besar dan pisau belati yang berkilau tajam. Mbah Singo kemudian menyuruh Hadi duduk dan memintanya mendengarkan penjelasan dengan baik karena kesalahan kecil di tempat itu bisa bertaruh nyawa. Sambil duduk bersila di lantai bambu yang dingin, Hadi mendengarkan penjelasan lengkap Mbah Singo bahwa ritual sate gagak bukan sekadar membakar daging, melainkan menyajikan santapan untuk disajikan kepada makhluk gaib yang kelaparan. Mbah Singo memajukan wajahnya lalu memaparkan tata cara ritual satu persatu. Ia memberitahu bahwa Hadi harus menyembelih buru itu di atas batu ceper dengan sebuah pisau yang sudah dipersiapkan Mbah Singo tanpa membiarkan darah pertamanya menyentuh tanah. Setelah mati, dagingnya harus dikuliti dan dipotong menjadi beberapa bagian tanpa mematahkan tulang, lalu ditusuk dengan bilah bambu yang sudah disiapkan. Mbah Singo kemudian menunjuk ke arah pintu belakang yang menghadap area makam, tempat sebuah bakaran sate yang terbuat dari gerabah tanah liat dengan bara api sudah siap digunakan untuk membakar sate tersebut agar aromanya mengundang makhluk gaib berbondong-bondong datang. Sambil memegang pundak Hadi dengan cengkeraman yang dingin, Mbah Singo memperingatkan bagian paling penting, yaitu Hadi dilarang berteriak, lari, atau bersuara sepatah kata pun saat makhluk-makhluk berwujud mengerikan itu datang. Dan menegaskan bahwa jika Hadi nekat bicara yang macam-macam, makhluk-makhluk tersebut akan hilang dari pandangan dan Hadi akan kehilangan seluruh uangnya. Ketika Hadi yang gemetar menanyakan cara transaksinya, Mbah Singo menjelaskan selama berjualan, Hadi harus telanjang bulat tanpa pakaian sehelai benang pun dan setiap kali ada makhluk yang mendekat untuk membeli,
Hadi cukup memberikan 1 tusuk sate. Makhluk tersebut kemudian akan memberikan uang kertas merah pecahan 100 ribuan sesuai dengan harga sate yang diucapkan. Mbah Singo menambahkan bahwa transaksi baru selesai jika semua sate habis terjual atau mulai terdengar suara kokok ayam untuk pertama kalinya. Jika itu terjadi, rapikan daganganmu lalu kembali ke gubuk tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Hadi mengangguk pelan menandakan bahwa ia mengerti demi mendapatkan uang 3 miliar tersebut. Mbah Singo menyatakan bahwa waktunya telah tiba dan memerintahkan Hadi untuk segera memulainya seraya menyerahkan sebuah pisau miliknya. Dengan tangan yang gemetar hebat, Hadi mengeluarkan burung gagak yang berontak liar dari sangkar. Lalu dengan satu gerakan cepat ia menggorok leher burung tersebut di atas altar batu hingga darah hitam kental mengucur dan menimbulkan bau anyir yang pekat. Hadi memotong daging gagak menjadi 9 tusuk sate. Mbah Singo kemudian berbisik menyuruh Hadi membawa sate-sate itu keluar untuk menemui para pembelinya sambil membukakan pintu belakang gubuk yang langsung menghadap ke kegelapan makam. Sesuai instruksi, Hadi harus mencari tempat paling belakang makam, di dekat sebuah pohon beringin tua yang akarnya menjulur seperti rambut acak-acakan. Di sana, batasan antara dunia manusia dan dunia mereka setipis selembar tisu. Hadi duduk bersila di atas tanah kuburan yang basah. Dengan tangan gemetar, ia mulai menata daging gagak di atas panggangan. Begitu daging hitam itu menyentuh bara api, aroma yang sangat aneh langsung menyeruak. Asap tebal bergulung-gulung, anehnya tidak terbang ditiup angin, melainkan berputar-putar mengitari tubuh Hadi. Hadi mulai mengibas kipas bambunya. Sesuai ritual, ia tidak boleh berhenti memandangi sate tersebut, dan ia harus mulai menawarkan dagangannya ke kegelapan. Sate, sate gagak, sate, sate gagak. Suaranya bergetar, nyaris tercekat di tenggorokan. Hanya suara jangkrik yang tiba-tiba berhenti mengerik. Lalu, angin malam yang tadinya dingin mendadak berubah menjadi hangat dan pengap. Dari balik kegelapan makam, terdengar suara langkah kaki yang terseret-seret. Hadi membelalakan mata, mencoba tetap fokus pada satenya meski jantungnya berdegup begitu kencang di dadanya. Dari balik bayang-bayang pepohonan, bermunculan sosok yang membuat nyali keberaniannya mengecil. Ada wanita berpakaian putih kumal dengan wajah yang hancur sebelah, dan ada sosok tinggi besar berbulu hitam dengan mata sewarna darah yang menyala di belakang wanita tersebut. Mereka semua menuju ke arahnya. Pandangan makhluk-makhluk itu tertuju lapar pada asap sate gagak. Berapa? Sebuah suara terdengar langsung di dalam kepala Hadi. Sosok bertubuh tinggi besar berbulu melangkah maju, tangannya yang panjang dengan kuku-kuku runcing menjulur ke arah tungku. Hadi menelan ludah yang terasa seperti pasir. 1 tusuk 300 juta, jawab Hadi, meniru kalimat yang diajarkan Mbah Singo. Makhluk itu menyeringai, memperlihatkan deretan gigi taring yang runcing. Ia melemparkan sesuatu ke tanah di depan Hadi. Terdengar suara benda jatuh yang berat. Itu adalah segepok uang berwarna merah di antara kegelapan. Dengan tangan gemetar, Hadi menyerahkan 1 tusuk sate. Makhluk itu melahapnya dalam sekali telan, lalu perlahan menghilang menjadi asap hitam. Melihat transaksi itu, makhluk-makhluk lain mulai maju satu persatu. 1 tusuk 300 juta. Setiap kali sate berpindah tangan, tanah di depan Hadi dipenuhi oleh tumpukan uang tunai. Hadi terus mengipas, terus melayani pelanggan gaibnya hingga tusuk sate terakhir habis. Ketika samar terdengar dari kejauhan saat adzan subuh berkumandang, suasana terasa berubah, hening dan dingin. Hadi terduduk lemas, masih tak percaya akan apa yang telah terjadi. Di depannya, tumpukan uang itu nyata. Ia berhasil. Uang ini lebih dari cukup untuk melunasi semua hutang-hutangnya dan membangun kembali kerajaan mebelnya. 1 tahun telah berlalu. Bisnis mebel Hadi bangkit kembali.
bahkan jauh lebih besar dari sebelumnya. Pabriknya kini memiliki 3 cabang baru. Hutang-hutangnya lunas total, rumahnya kembali megah, dan ia kembali dihormati sebagai pengusaha sukses, seakan-akan semua orang menyembah dirinya. Namun nyatanya tidak ada makan siang lezat yang gratis di dunia ini, apalagi di dunia mereka. Hadi tidak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Setiap kali ia memejamkan mata, bau bakaran sate gagak itu selalu tercium di hidungnya. Ternyata makhluk-makhluk itu terus hadir di mimpi tidurnya, memaksanya untuk kembali berjualan sate gagak. Teror dan mimpi buruk terus membayangi setiap hari, bahkan kini telah mengganggu kehidupan keluarganya. Penampakan demi penampakan telah ditemui oleh seluruh keluarganya di rumah barunya yang megah. Bahkan Hadi telah bertemu langsung sosok pocong yang menyeramkan dan menyuruhnya membuatkan sate gagak kesukaannya. Malam di kawasan perumahan elit itu selalu terasa lebih dingin dari seharusnya. Pukul 2 dini hari. Di kamar tidur utama, istri Hadi terbangun karena mendengar suara ketukan dari arah jendela balkon lantai 2. Ketika Ratih menyibak gorden, jantungnya serasa berhenti. Bukan ranting pohon di balik kaca, bukan rimbunan daun pohon kenanga di luar jendela, menempel sebuah wajah dengan kulit yang sudah membusuk kehitaman. Matanya merah melotot tanpa berkedip, mulutnya mengeluarkan taring yang sangat tajam, dan seluruh tubuhnya ditumbuhi bulu-bulu hitam yang lebat. Makhluk besar itu seakan melayang di luar jendela menatap langsung ke arahnya. Ratih menjerit histeris, namun tidak ada yang mampu mendengar terikannya hingga akhirnya ia lunglai dan terjatuh lemas ke lantai. Jeritan serupa juga terjadi dari kamar anak bungsu mereka malam sebelumnya. Rumah itu kini tidak lagi aman baginya. Kejadian menakutkan tersebut tidak hanya terjadi di rumahnya. Di pabrik kayu mebel miliknya, para pekerja mulai ketakutan. Beberapa tukang kayu bersumpah bahwa saat mereka memotong kayu gelondongan, cairan yang keluar dari serat kayu bukanlah getah, melainkan cairan kental berwarna merah pekat yang berbau anyir darah. Puncaknya terjadi malam Jumat kemarin. Hadi, yang mulai frustrasi dan terjaga semalaman, di ruang tengah mendadak mencium bau busuk yang luar biasa pekat antara bangkai yang membusuk dan bau kapur barus yang menyengat hidung hingga membuatnya mual. Lampu gantung kristal di ruang tamu mendadak padam. Suasana hening mencekam, hanya menyisakan suara detak jam dinding. Suara kain diseret terdengar dari lorong dapur. Hadi membalikkan badan dengan gemetar. Di ujung lorong yang gelap, sesosok tubuh tinggi tegap setinggi pintu berdiri kaku. Kain kafannya ikatannya sudah longgar di bagian kepala, memperlihatkan wajah yang hancur, dikerubuti belatung hidup yang jatuh satu persatu ke lantai marmer hitamnya. Hadi membeku, kakinya seperti tertanam ke bumi. Ia bergerak melayang mendekat secara perlahan. Suhu ruangan turun drastis hingga napas Hadi terasa sesak. Ketika jarak mereka hanya 1 meter, makhluk itu membuka mulutnya yang robek hingga ke telinga. Suaranya bukan suara manusia, melainkan bisikan parau yang bergema langsung di dalam kepala Hadi, dingin dan menusuk tulang. Aku lapar, buatkan aku sate gagak lagi. Bersamaan dengan selesainya bisikan itu, makhluk tersebut melayang mundur menjauh dari hadapan Hadi dan hilang tenggelam dalam kegelapan. Kini, kehidupan keluarga Hadi hancur total. Ratih dan anak-anaknya mengurung diri di satu kamar dengan seluruh lampu menyala, menangis setiap kali mendengar suara sekecil apapun. Sementara Hadi, matanya merah menghitam karena tidak tidur berhari-hari, dan ia sudah mulai kehilangan akal sehatnya. Di atas meja dapur yang megah, dalam penglihatan Hadi yang sudah mulai tidak waras terlihat sebilah pisau, beberapa bilah tusuk sate dari bambu, dan sebuah sangkar burung berisi seekor burung gagak hitam yang terus berkaok histeris seolah tahu ajal dan ritual apa yang sedang menanti mereka. Malam ini adalah malam gerhana. Angin malam mulai melolong, dan Hadi tahu ia harus mulai menyalakan arang di halaman belakang rumah mewahnya.
Ia lalu tertawa dan terus tertawa, entah apa yang ditertawakan. Pikiran warasnya kini sudah sepenuhnya tertutup oleh kehidupan kelamnya sendiri. Hadi menjadi gila.